मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों और भाइयों, इस कायनात को और इस कायनात में जो कुछ भी है, इसमें हर चीज़ इंसान के लिए और इंसान की खिदमत के लिए और इसके नफ़ा के लिए अल्लाह ने बनाया है। Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Hendaknya ada di setiap masjid itu satu jamaah. Jika di satu mahalla ada ratusan rumah, dan apabila dikumpulkan dari setiap rumah tadi, maka ada ribuan orang yang ada di satu mahalla tersebut. Maka sekurang-kurangnya ada satu jamaah yang buat suasana di kampung tersebut, di masjid tersebut, dan buat usaha di sana. Buat usaha kepada setiap orang. Dan sebenarnya yang dikatakan jamaah masjid itu adalah dari sekian banyak rumah di sana, dan dari setiap rumah ada berapa orang laki-laki yang sudah balik, maka semua mereka itulah yang dikatakan dengan jamaah masjid. Dan bagaimana jemaah di setiap masjid tadi, dia buat kerja, buat usaha dengan menargetkan seluruh dunia di hadapannya. Jadi targetnya adalah buat usaha untuk seluruh dunia dan untuk keseluruhan agama. Dan bagaimana seluruh orang Islam ini bisa jadi orang-orang yang buat kerja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana supaya agama mereka sempurna dan usaha mereka atas agama juga sempurna. Sebagaimana di zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena memang tugas dan tanggung jawab kita adalah untuk umat seluruh alam. Maka apabila kita menyadari akan hal ini, bahwasanya saya bertanggung jawab dalam buat usaha ini, dengan kita buat usaha fikir risau seluruh alam, maka walaupun satu orang ini dia buat usaha hanya di masjidnya saja, dan secara zahir memang nampak dia hanya buat usaha kerja di masjidnya sendiri, di mahallanya sendiri. Akan tetapi kesan dan pengaruh dari usaha yang dibuat ini Allah sampaikan ke seluruh alam. Pengaruh dari usahanya pun akan sampai ke seluruh alam, dan pengaruh daripada agama ini pun akan sampai ke seluruh alam. Disadari ataupun tidak disadari, nampak ataupun tidak nampak. Dan apabila orang Islam tinggalkan usaha agama, maka karena tidak adanya usaha agama, maka di kampung dan di kota dan di negeri itu agama akan berkurang, walaupun kita tidak nampak dan kita tidak sadar. Jadi sebagaimana orang tua kita memberikan permisalan sebuah telaga. Apabila kita ambil air satu lota dan kita masukkan ke dalam telaga tadi, maka air yang ada dalam telaga itu akan bertambah, tingginya pun akan bertambah. Jadi yang naik bukanlah di permukaan yang hanya dimasukkan air satu lota tadi, yang naik satu telaga itu akan naik, maka akan memberikan pengaruh pada semua permukaan telaga tadi, walaupun tidak nampak. Kemudian apabila dimasukkan lagi satu lota air ke dalamnya, masukkan lagi lota yang lain, masukkan lagi satu lota yang lain, maka sampai nanti akan nampak oleh mata orang-orang bahwasanya air telaga tadi naik, bertambah. Dan jika dari telaga tadi diambil airnya satu lota dan dikeluarkan, maka air akan berkurang dari telaga tadi, walaupun tidak nampak oleh mata orang-orang. Akan tetapi apabila dikeluarkan air tadi berulang kali, dikeluarkan airnya pakai satu lota, lota yang lain, sehingga lama-kelamaan akan nampak oleh mata orang-orang bahwasanya air yang ada dalam telaga tersebut berkurang. Maka begitu juga apabila seorang orang Islam ini buat amal kebaikan, maka apabila dia terus-menerus buat kebaikan, lama-kelamaan pengaruh daripada amal baik yang dia buat itu akan menyebar ke seluruh alam. Dan apabila seorang berbuat dosa dan tidak dicegah, dan tidak ada usaha untuk menghilangkan keburukan, maksiat dan dosa, maka hari ini dia buat dosa pertama, kemudian besok dosa kedua, kemudian lusa dosa ketiga, dan seterusnya. Maka pengaruh buruk daripada perbuatan dosa tadi akan mengalahkan suasana kebaikan yang ada sebelumnya. Sehingga yang tadinya suasana orang-orang taat beragama, sehingga berubah menjadi orang-orang yang tidak amalkan agama.
Maka untuk itu diperlukanlah setiap mahalla itu hendaknya ada satu jamaah. Dan yang disebut dengan jamaah itu adalah bagaimana supaya setiap orang yang ada dalam jamaah tersebut ikut dalam setiap amal, duduk dalam setiap amal. Seperti ketika orang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, di dalam jamaahnya itu ada 10 orang, 12 orang. Ketika musyawarah, maka 10 orang, 12 orang tadi semuanya duduk dalam musyawarah. Jadi jangan sampai ada orang yang tidak ikut dalam amal apapun dalam jamaah tersebut. Karena kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan satu tujuan, satu maksud. Maka setiap orang yang ada di jamaah tersebut akan mendapatkan tarbiyah yang baik selama mereka keluar apabila ketika musyawarah semuanya duduk musyawarah. Dan ketika ada halaqah ta'lim, maka semua jamaah duduk di halaqah ta'lim. Begitu juga ketika kita sedang keluar, setiap hari kita buat jaulah. Maka setiap orang yang ada di jamaah tersebut ikut dalam jaulah umumi. Begitu juga ketika kita buat tertib untuk mulakat khususi, maka siapa saya yang dikirim untuk khususi ini, dia khususi jumpa kepada orang yang ditugaskan supaya dijumpai. Setelah itu dia pun kembali lagi ke masjid. Karena kita dalam satu jamaah, maka bagaimana setiap amal kita mesti duduk. Ketika sholat dengan berjamaah, maka semua jamaah ikut sholat berjamaah. Dan setiap orang yang ada di jamaah tersebut dia baca Al-Quran, menjaga tasbihatnya, dan di malam hari dia bangun dan berdoa kepada Allah. Maka dengan demikian bisa merubah kehidupan seseorang. Maka begitu juga untuk 10 orang, 12 orang sampai 15 orang yang ada di masjid tadi, kemanapun mereka pergi, mereka adalah jamaah masjid. Maka setiap orang yang ada di jamaah masjid tadi supaya diminta waktu untuk masjid setiap harinya. Jadi sebagaimana ketika kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, di situ ada jaulah khususi ataupun umumi, berjumpa dengan orang-orang, bersilaturahmi. Ini satu amal yang sangat penting sekali, yang mana waktu kita mesti gunakan untuk amal ini. Terkadang khususi ini dia didahulukan daripada amal-amal yang lain. Akan tetapi taklim juga satu amal masjid, termasuk daripada amal masjid. Maka waktu yang kita gunakan selama taklim ini juga termasuk waktu kita untuk masjid. Begitu juga waktu yang kita gunakan untuk belajar dan mengajar, ini juga termasuk waktu untuk masjid. Dan waktu yang kita gunakan untuk ibadah itu juga waktu untuk masjid. Begitu juga usaha yang kita buat ketika keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan jemaah cash, maka itu juga termasuk waktu untuk masjid. Dan ketika waktu tahajud di malam hari, dia berdiri minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka setiap amal yang kita kerjakan adalah amal-amal masjid, amal yang dengannya bisa menjadikan seorang ini beragama, taat dalam beragama. Yang pertama dengan dakwah dan dengan ta'lim, dengan zikir, dengan ibadah, dengan khidmat. Dan jika dengan dakwah saja tanpa ta'lim, tanpa zikir, maka manfaat yang akan didapatkan tidaklah sebanyak seseorang yang mengerjakan amal-amal ini secara bersamaan. Maka orang-orang diminta meluangkan waktu untuk masjid ini, maksudnya supaya apa? Waktunya digunakan untuk amal-amal ini. Maka di antara amal tersebut yang pertama adalah musyawarah. Maka bagaimana setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi saya termasuk bagian dari jemaah ini, yang mana jemaah ini adalah jemaah masjid saya, maka bagaimana saya bisa setiap hari bisa ikut dalam musyawarah pada waktu yang telah ditetapkan bersama jemaah masjid saya. Karena seorang bisa mudah beramal ini apabila ada suasana. Inilah tanggung jawab saya dan inilah kerja saya. Tapi kalau kadang-kadang duduk, kadang-kadang tidak duduk, maka dia akan tetap dapatkan pahala, akan tetapi tidak akan bisa membentuk dirinya menjadi orang-orang target yang tadinya supaya seorang itu bisa menjadi orang yang betul-betul amalkan agama dengan sungguh-sungguh, dan nantinya dia akan menjadi asbab
wujudnya agama dan usaha agama di seluruh dunia. Kapan orang bisa menjadi seperti ini? Apabila seseorang duduk dalam musyawarah setiap hari bersama jemaah masjidnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua taufik. Dan kita mesti yakin duduknya saya di sini bisa menjadikan saya ini sebagai asbab wujudnya agama di seluruh dunia. Jadi bukan kalau tidak duduk kan tidak apa-apa, bukan seperti itu. Dan kita tidak dilarang supaya kita ini memberikan waktu untuk segala sesuatu yang berhubungan berkaitan dengan rumah tangga kita, dengan pekerjaan kita. Kita tidak dilarang. Karena semua itu pun perlu kita luangkan waktu untuk mereka. Akan tetapi jangan sampai kita menggunakan waktu kita yang tadinya untuk bermusyawarah di masjid, kita gunakan waktu itu untuk pekerjaan rumah kita. Dan jangan sampai kita berikan waktu itu untuk pekerjaan kita. Dan jika ada sesuatu yang mendesak dari rumah kita ataupun dari pekerjaan kita, maka supaya bagaimana kita ini bersemangat untuk menunda waktu untuk rumah kita. Kita tunda dulu takaza rumah kita, dan kita tunda dulu takaza pekerjaan kita saat itu. Maka inilah yang disebut dengan pengorbanan. Ketika kita menunda takaza-takaza tadi, dan usaha ini akan menyebar dengan pengorbanan. Bagaimana kita bisa mendahulukan takaza agama daripada takaza pribadi kita, ataupun takaza rumah kita, ataupun takaza pekerjaan kita. Dan ketika kita sedang berada di takaza pekerjaan kita ataupun rumah kita, datang takaza untuk kerja agama, maka jangan sampai kita menunda takaza agama. Dan ketika kita bermusyawarah dengan jemaah masjid kita, bagaimana kita niat mulai dari diri kita, keluarga kita, mahalla kita, masjid kita, masjid yang ada di sekeliling mahalla kita, dan kampung-kampung yang ada di sekeliling kampung kita, dan daerah yang paling jauh yang ada dalam negeri kita sendiri, dan seluruh dunia sampai di penghujung-penghujung dunia. Walaupun seorang itu dia sedang buat kerja di masjidnya sendiri, tapi bagaimana dia buat usaha, buat kerja di masjidnya itu supaya dari mahallanya sendiri, dari masjidnya sendiri bisa menyempurnakan segala takaza-takaza yang ada. Semuanya bisa disempurnakan dengan musyawarah. Setiap rumah yang ada di sekeliling masjid kita, dan masjid yang lain, dan kampung yang lain yang dekat dari kampung dia, dan kota dan negara, luar negeri ataupun dalam negeri, supaya takaza khurutnya sempurna. Dan kita mungkin sering mendengar bahwasanya Haji Sahab rahmatullah alaih sering mengatakan bahwasanya kalau kita ingin melihat bagaimana kerja di satu masjid, maka kita lihat di masjid itu jamaah dari negara mana saja yang pernah masuk ke situ, dan negara mana saja yang belum masuk ke masjidnya. Karena kita ingin menghidupkan masjid, maka bagaimana setiap jamaah yang ada di setiap masjid-masjid bisa menjadi asbab wujudnya usaha ini di seluruh alam, dan bisa meningkatkan kerja dan usaha ini di mana-mana. Maka kita lihat kemana saja sudah dikirim rombongan dari masjid kita, dan sudah berapa masjid yang pernah didatangi oleh jemaah dari masjid kita. Jadi masih sangat sedikit. Akan tapi bagaimana kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang untuk membentuk satu jemaah begitu sulit sekali dari masjid kita. Setahun terbentuk hanya satu jemaah, ataupun dalam sebulan hanya terbentuk satu jemaah. Dan bagaimana tanggung jawab kita adalah berusaha membentuk jemaah-jemaah dan mengirim jemaah tadi ke tempat-tempat yang sampai saat ini belum didatangi oleh jemaah. Begitu juga dengan jemaah-jemaah dari luar negeri yang datang ke tempat kita, karena usaha kita ini ada hijrah, ada nusrah. Jadi negara mana saja yang pernah datang ke tempat kita bersyukur kepada Allah. Kemudian bagaimana kita memikirkan negara-negara yang belum datang, sampai saat ini belum datang ke tempat kita, bagaimana kita usahakan bisa mengirim jemaah ke sana. Akan tetapi semua ini tidak akan terwujud hanya dalam satu hari saja.
Kita lihat bagaimana saat ini perkembangan dakwah, perkembangan daripada usaha ini. Apakah perkembangan seperti ini sudah ada di zaman ketika Maulana Ilyas rahmatullah alaih baru mulai buat usaha ini? Belum ada ketika itu, akan tetapi sudah dibicarakan. Jadi perkembangan yang saat seperti kita lihat seperti ini dulu sudah dibicarakan walaupun wujudnya belum ada. Bahkan yang dibicarakan ketika itu melebihi daripada perkembangan yang ada saat ini. Maka yang pertama sekali bagaimana supaya ada niat. Kemudian dari niat tersebut kemudian wujudlah pembicaraan. Kemudian setelah pembicaraan tadi maka wujudlah kerja yang nyata. Maka begitulah perlahan-lahan Allah Subhanahu wa taala pun wujudkan apa yang dibicarakan tadi. Karena masa usaha kita ini sampai hari kiamat. Dan untuk seluruh alam, untuk seluruh dunia. Maka bagaimana kita fikirkan perkara ini? Karena jika seorang ini dia niat, dia hanya ingin pergi ke satu tempat saja dan tidak mau pergi ke tempat lain selain itu, maka dia ini mengurangi pahala. Walaupun setiap orang tidak bisa pergi kemana saja, ke setiap tempat, akan tetapi atas dasar tanggung jawab dan niat, maka bagaimana kita bisa fikir dan kita bisa berpikir secara luas. Di negeri kita sendiri, berapa banyak sudah kita kirimkan rombongan 4 bulan 40 hari dari masjid kita, dari jemaah masjid kita sendiri, dan ke kota mana saja kita pernah kirimkan jemaah, dan di kota mana saja yang belum pernah kita kirim jemaah dari tempat kita. Maka berapa banyak kota-kota yang paling jauh yang ada di negeri kita sendiri, maka tanggung jawab kita adalah untuk mengirim rombongan ke sana, jemaah-jemaah ke sana 4 bulan 40 hari. Dan berapa banyak dari tempat lain yang sudah datang ke masjid kita, ke tempat kita. Maka perkara ini perlu kita bicarakan lagi dan lagi, kita fikirkan lagi dan lagi. Karena masih banyak kampung-kampung yang saat ini belum didatangi oleh jemaah. Belum ada jemaah 3 hari yang datang ke sana. Maka perkara ini perlu kita niatkan. Setiap kampung-kampung yang ada di sekeliling kita, semuanya harus kita kirim jemaah ke sana. Jemaah dari masjid kita sendiri. Dan kampung-kampung mana yang mereka belum pernah datang ke tempat kita, maka kerja kita juga untuk kirim rombongan ke sana. Supaya menyiapkan mereka dari tempat mereka bisa keluar jemaah. Begitu juga berapa banyak masjid-masjid di sekeliling kita. Masjid mana saja yang sudah ada jemaah buat kerja di sana, dan masjid mana yang belum ada jemaah yang buat kerja di sana. Kadang ketika kita tanya di Karkuzari, berapa masjid yang ada di sekitar kamu, dia katakan 200 masjid. Berapa banyak masjid yang sudah ada jemaahnya? Kadang hanya 50, kadang hanya 100, dan kadang kurang dari itu. Maka masjid-masjid yang sampai saat ini belum terbentuk jemaah di sana, maka kita kirim dari masjid kita untuk buat usaha di sana, supaya di sana pun terbentuk jemaah untuk menghidupkan masjid. Ini juga usaha kita. Dan berapa banyak rumah-rumah di sekitar masjid kita, dari orang ahli-ahli rumah tadi, siapa yang sudah ikut gabung dengan jemaah di masjid kita dan siapa yang belum ikut gabung. Maka kerja kita juga adalah bagaimana mengusahakan orang-orang yang belum gabung di jemaah masjid kita supaya mereka pun bisa ikut gabung. Dan orang-orang yang sudah gabung sebelumnya supaya ada peningkatan pada diri mereka. Dan berapa banyak rumah-rumah yang sudah wujud suasana, ada hidup suasana agama di sana, dan berapa banyak rumah yang belum hidup suasana agama. Bagaimana supaya rumah-rumah yang belum hidup suasana, supaya hidup suasana di sana. Nah, ini mesti ada dalam niat kita, fikir kita. Maka walaupun kita buat usaha, buat kerja di satu masjid, akan tetapi fikir kita, niat kita seperti ini, dan bagaimana setiap apa yang kita fikirkan dan niatkan tadi kita bisa sempurnakan dari masjid kita sendiri. Bagaimana dari sini bisa mengeluarkan rombongan ke negara-negara jauh. Bagaimana dari sini juga mengirimkan rombongan ke seluruh tempat di seluruh negeri sendiri. Dan dari sini juga bisa mengirimkan rombongan jemaah-jemaah ke kampung-kampung terdekat dengan kampung kita. Dan dari masjid kita sendiri bisa menyiapkan
jamaah-jamaah di masjid-masjid yang lain. Dan bagaimana setiap orang Islam, laki-laki ataupun perempuan bisa buat kerja ini, maka inilah menjadi fikir dan usaha kita. Maka akan memberikan kesan dan pengaruh ke seluruh alam. Dan bagaimana supaya semua perkara yang kita sebutkan tadi bisa terwujud? Maka yang pertama sekali kita perlu luangkan waktu kita lebih dari 2,5 jam ataupun sekurang-kurangnya 2,5 jam untuk takaza masjid. Dan selebihnya waktu kita gunakan untuk amal. Karena dengan amal-amal masjid ini bisa memperbaiki manusia. Dan amal-amal masjid itu ada dakwah, ada ta'lim, ada zikir, ada ibadah, dan ada khidmat. Dan kemudian dakwah itu ada beberapa bentuk. Dan waktu yang diminta dari kita ini adalah untuk semua amal-amal yang ada di masjid ini. Dan di antara amal-amal tersebut, amal yang paling utama yang harus didahulukan adalah amal dakwah. Maka untuk dakwah ini orang tua kita mengatakan sekurang-kurangnya 2,5 jam. Dan kalau bisa kita tingkatkan dari itu. Kita belajar meningkatkan waktu kita untuk amal ini sehingga sampai satu saat nanti kapan saja ada takaza untuk buat kerja agama, maka kita siap kapanpun. Sehingga setiap takaza apa saja yang datang dari musyawarah, maka dia akan senang hati untuk memenuhi takaza tersebut. Sebagaimana hari ini kita senang menyambut takaza pekerjaan kita. Dan jika ada orang yang bersedia memberikan waktunya kurang dari 2,5 jam, maka supaya dalam hati kita ini bisa menghargai pengorbanan orang lain. Jangan sampai kita meremehkan waktu yang diberikan seorang tadi, ataupun meremehkan orangnya sendiri, jangan sampai. Jadi walaupun hanya 1 jam, banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan dalam 1 jam itu. Maka bagaimana kita menghargai setiap waktu yang diberikan oleh orang, walaupun dia hanya siap setengah jam saja. Jadi bagaimana supaya dalam diri kita, dalam hati kita bisa menghargai orang lain. Karena dengan menghargai seperti ini, Allah tambahkan nikmat kepada kita. Dan waktu untuk kita buat kerja ini seperti yang sering disampaikan, bahwasanya dari asar sampai isya. Jadi dulu dibuat tertib seperti ini karena dulu sangat cocok, keadaan dahulu cocok dengan tertib seperti ini, dari asar sampai isya. Karena pada umumnya orang buat usaha keduniaan itu setelah isyarak sampai asar. Ketika asar, kemudian setelah asar sudah memasuki bagian dari malam. Ketika itu tidak pantas kita buat usaha dunia lagi. Seperti orang-orang di kantor, pagi dia absen di kantornya jam 8, jam 9. Kemudian dia mulai bekerja sampai jam 4 selesai. Begitu juga orang yang kerja di sawah ladang, pagi-pagi mereka keluar, kemudian sampai menjelang asar mereka sudah kembali dari sawah mereka masing-masing. Begitu juga orang-orang yang berdagang di toko, pagi-pagi dia buka toko dia sampai asar selesai dia pulang. Dan dengan demikian juga orang-orang mudah untuk menjaga sholat. Jadi dari mulai pagi dia kerja, jadi masa kerjanya itu hanya ada satu waktu sholat saja, yaitu sholat zuhur. Maka dia bisa sholat asar di masjidnya sendiri, sholat maghrib di masjidnya sendiri, sholat isya di masjid sendiri, dan sholat subuh di masjid sendiri, dan sholat zuhur di tempat mana dia bekerja. Maka untuk itu diminta kepada kita supaya meluangkan waktu dari asar sampai isya. Tapi terkadang di zaman seperti ini malam menjadi siang dan siang itu jadi malam. Malam masih di pekerjaan terus sampai jam 11 sampai jam 12 malam. Kemudian pulang, makan, kemudian berkumpul dengan keluarga, setelah itu tidur istirahat. Karena jika seorang ini tidurnya lambat, terus kapan dia mau bangun? Maka demi memenuhi keperluan istirahatnya tadi, sehingga mengorbankan sholat subuh. Dan terkadang sholat subuh, setelah sholat subuh langsung tidur kembali sampai jam 11 siang. Maka kalau tertib seorang seperti ini, kapan dia bisa buat usaha agama? Maka bagaimana kita buat tertib hidup kita, pekerjaan siang di siang hari, pekerjaan malam di malam hari. Maka jangan kita buat kerja ini harus
asar dan isya itu sesuai dengan keadaan di tempat masing-masing. Karena sebagian orang ada dia tidak bisa dari asar sampai isya, dia bisa berikan 2,5 jam untuk masjid dari zuhur sampai asar. Kemudian ada lagi sebagian orang yang dia bisa berikan 2,5 jam setelah sholat isya dan sampai larut malam. Karena keadaan suasana di sana orang-orang, bukan hanya dia, orang-orang lain di luar pun tidak tidur. Tapi yang lebih baik adalah asar sampai isya, dan jangan kita ini mengharuskan harus asar sampai isya. Selebihnya tergantung keadaan masing-masing orang dan keadaan tempat masing-masing. Jadi siapa saja, kapan saja dia bisa meluangkan waktu, di waktu tersebut ada 2 orang, 3 orang supaya mereka buat kerja juga. Maka kapan saja waktu kita bisa kita luangkan untuk buat kerja di masjid kita, dari zuhur sampai asar ataupun dari asar sampai isya, maka kita cari orang-orang yang sesuai waktunya sama, yang bisa meluangkan waktu yang sama tadi, 2 orang, 3 orang, sehingga amal di masjid kita, orang buat usaha di masjid kita terus berjalan. Maka kapan saja seorang bisa berikan waktunya untuk kerja, buat kerja di masjid, kita terima. Jangan sampai ada yang ditolak. Dan berapapun yang mereka siap, walaupun mereka setengah hari siap memberikan waktunya, ataupun 10 menit saja, itu pun kita hargai. Dan jangan kita meremehkan, supaya kita menghargai waktu yang diberikan oleh orang lain, berapapun itu. Nah, jangan sampai kita katakan untuk agama kamu cuma kasih 10 menit, sedangkan selebihnya hanya untuk keduniaan saja. Kalau orang seperti ini, orang yang tadinya dia hanya berikan waktu 10 menit, kemudian dia bersungguh-sungguh dalam buat usaha dan istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik kepada dia untuk meningkatkan waktunya lagi. Yang mana bisa jadi orang-orang seperti ini akan lebih meningkat daripada orang lain. Maka dalam kerja dakwah kita ini, yang pertama khususi kepada orang secara pribadi. Dalam usaha harian kita ini, apa yang mesti kita buat? Yang pertama adalah khususi, mulakat, jumpa pada orang-orang. Dakwah secara infiradi, kita pasangkan 2-2 ataupun 3-3 dan berikan tugas kepada mereka. Apa tugas yang kita berikan untuk mereka? Yaitu ada berapa jumlah rumah yang ada di sekeliling masjid kita. Misalnya di satu masjid itu ada 4 lorong, 4 gang, dan dalam satu gang itu ada 40 sampai 50 rumah. Maka 12 orang yang mereka sudah berikan waktu untuk kerja masjid tadi, supaya kita pasangkan 2-2 ataupun 3-3, dan kita bagikan sesuai dengan jumlah gang yang ada di sana. Untuk 4 gang ataupun 5 gang kita buat pasangan-pasangan seperti itu. Kemudian jika telah dibagi-bagi seperti ini, siapa dapat gang yang mana, supaya orang ini setiap hari jumpa, mendatangi setiap rumah yang ada di gang tersebut, khususi kepada orang-orang di setiap rumah-rumah mereka. Kemudian esok harinya ketika dimusyawarah, supaya dikarkuzarikan. Jadi alhamdulillah dari 50 rumah yang diberikan tugas kepada kami, kemarin kami jumpa kepada orang di 2 rumah. Dan setiap pasangan tadi supaya menyempurnakan khususinya dalam 15 hari ataupun dalam 20 hari. Jangan ada satu rumah pun yang tersisa yang tidak dikhususi. Jadi setiap rumah didatangi, setiap rumah orang Islam, karena semuanya umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada kita khususkan orang yang sudah senang dengan usaha ini, di sana sering dikirim, sering didatangi. Jadi semuanya didatangi, tidak ada membeda-bedakan di sini. Karena semuanya lah orang Islam, semuanya umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita buat tertib seperti ini untuk khususi ke rumah-rumah. Dan setelah selesai kita khususi jumpa ke rumah-rumah tadi, kembali kita ke masjid, belum waktunya ta'lim dan teman-teman yang lain belum datang, maka sambil menunggu mereka kita sholat sunat, zikir, berdoa, tilawat. Dan ini semua juga termasuk kerja masjid. Kemudian dan sebelum kita berangkat khususi tadi dengan pasangan kita masing-masing dan sesuai tugas masing-masing, kita keluar dari masjid dan berdoa kepada Allah.
Karena amalan-amalan lain yang kita buat ini semuanya kita buat dalam masjid, seperti ta'lim, belajar mengajar, zikir ibadah dan khidmat. Sedangkan untuk perkara dakwah ini kita mau buat di suasana di luar masjid sana. Dan suasana di luar masjid sana adalah suasana keduniaan. Supaya Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada suasana di luar sana. Dan kita berdoa supaya pertolongan Allah bersama kita. Maka kita minta pertolongan kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah untuk menghadapi suasana yang ada di luar sana. Kemudian dengan terus berzikir kepada Allah selama kita berjalan dan menundukkan pandangan dan menyempurnakan adab-adab lainnya. Maka bagaimana kita berusaha supaya bisa jumpa kepada kepala keluarga di rumah yang akan kita tuju tadi. Karena kepala keluarga itulah yang bertanggung jawab pada ahli rumah tersebut. Bagaimana supaya ahli keluarganya amalkan agama. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkanlah dirimu sendiri dan keluargamu dari api neraka. Dan tanpa agama seorang tidak akan bisa selamat dari neraka. Dan agama itu tidak akan wujud tanpa belajar. Maka setiap orang ini bertanggung jawab untuk menyelamatkan ahli keluarganya dari neraka melalui agama ini, berusaha untuk mewujudkan agama dan belajar agama. Maka kita jumpa dengan orang-orang di rumah-rumah mereka, dan kita duduk dengan mereka dan bicara dengan mereka, pembicaraan yang sesuai dengan situasi dan keadaan mereka. Dan yang kita bicarakan adalah agama, karena kita ingin kita sendiri bisa jadi orang yang buat usaha agama, dan mereka pun bisa jadi orang yang buat usaha agama. Dan bagaimana dalam pembicaraan kita ini ada menyinggung masalah akhirat. Dan ketika menyampaikan kepada orang lain, kita sendiri yang penting, yang perlu untuk perkara yang disampaikan. Dan kita semua merasa penting. Kita sampaikan perkara akhirat. Dan makhluk tidak bisa buat apa-apa tanpa kehendak Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa atas segala-galanya tanpa makhluk. Kita sebutkan perkara ini, sampaikan, bicarakan perkara ini pada mereka. Dan kesuksesan ada di dalam menyempurnakan sunnah-sunnah dan cara-cara yang dibawa oleh anbiya, nabi-nabi. Yakin terhadap perkara ini. Walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi kalaupun seorang itu punya segala-galanya, dia meninggalkan sunnah Nabi SAW, maka dia gagal di dunia maupun di akhirat. Kita sampaikan perkara ini. Jadi ada pembicaraan mengenai yakin terhadap kalimah ini. Kemudian pembicaraan mengenai sholat, pembicaraan mengenai ilmu dan zikir, akhlak, ikhlas, dan pembicaraan mengenai tanggung jawab. Dan kalau orang yang kita ajak bicara itu sudah ada kesiapan untuk dia ini ditaskil, maka kita bicarakan mengenai taskil kepada dia. Penting bagi kita untuk buat kerja agama, untuk persiapan akhirat, dan kita keluar belajar usaha agama. Maka ketika khususi seperti ini, kita bukan mau datang bayan ke rumah dia. Jadi seberapa waktu yang dia punya, yang dia siap 10 menit, setengah jam, bahkan sampai setengah hari pun, karena di dalam ini kita bicara, dia pun juga bicara. Jadi kadang dia mendengar, kadang dia pun berbicara. Begitu juga dengan kita. Maka kerja kita ini akan wujud dengan pengorbanan. Dan pengorbanan ini akan terwujud apabila adanya khuruj. Maka untuk itu kita pun sampaikan takaza-takaza di depannya. 4 bulan, 40 hari, 3 hari, supaya dia pun siap untuk mengambil takaza ini. Dan sampai di dalam dirinya ini ada keinginan untuk keluar. Sehingga dia siap sebulan kemudian mau keluar ataupun 2 bulan kemudian. Dan kita juga lihat kapan dia ini, pada bulan apa dia ini khuruj keluar tahunan. Maka kalau dia ini siap, maka seolah-olah satu orang sudah siap keluar untuk 4 bulan 40 hari. Maka orang yang sudah siap tadi kita gabungkan dengan kita untuk sama-sama buat kerja di masjid, luangkan waktu kerja di masjid, karena jemaah ini tidak terbentuk hanya dalam 1 hari saja. Dan kita sampaikan juga kepada dia amal-amal yang kita kerjakan di masjid, supaya dia pun bisa gabung dengan kita dalam amal-amal masjid. Ada ta'lim, ada musyawarah, ada jaulah 1, ada jaulah 2, kemudian ada keluar 3 hari setiap bulan. Maka jika dia ini sudah siap keluar 3 hari, 40 hari ataupun 4 bulan, maka supaya dia ini juga disiapkan
untuk ikut amal-amal di masjid kita. Insya Allah besok subuh saya akan datang sholat subuh, kemudian ikut musyawarah dengan kalian di masjid. Dan mulai besok saya akan duduk dengan kalian di majelis ta'lim. Kemudian saya juga akan luangkan waktu saya setiap hari untuk masjid. Tapi belum bisa sepenuhnya, saya mulai 15 menit dulu. Dan saya akan ikut dengan kalian ketika jaulah 1 ataupun jaulah 2. Maka kita tashkil aja orang-orang untuk khuruj, kemudian untuk gabung dalam menghidupkan amal-amal di masjid. Dan sekurang-kurangnya orang ini siap untuk menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Ini sekurang-kurangnya. Jadi kita dalam pembicaraan kita ini tidak hanya mengkhususkan di bidang sholat saja ataupun haji saja, zakat saja, akan tetapi pembicaraan kita ini untuk menyempurnakan setiap perintah Allah dan keseluruhan agama dan semua amal-amal. Maka yang terakhir sekali kita perlu tashkil kepada dia adalah sekurang-kurangnya bisa jaga sholat 5 waktu di masjid. Kalau dia belum bisa sholat dengan baik, supaya dia ini belajar kepada imam masjid bagaimana sholat yang baik. Jadi kalau sholat ini tidak harus menunggu keluar 3 hari dulu nanti baru belajar sholat, ataupun ketika sudah keluar 40 hari dulu nanti di sana baru belajar sholat, tidak. Karena sholat ini wajib, fardu. Bagaimana setiap orang Islam bisa belajar daripada imam-imam yang ada di masjid, belajar sholat yang benar, kemudian bisa menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Dan seluruh ahli anggota keluarga ini kita siapkan untuk buat perkara ini semua, sampai kepada anak kecil sekalipun. Maka ini adalah cara bagaimana kita khususi ke rumah-rumah. Dan ini takaza tetap kita, setiap hari kita mesti buat. Kemudian ketika di tempat kita, dari masjid kita, siap jemaah untuk dikeluarkan 3 hari, 40 hari atau 4 bulan, ataupun akan ada khuruj sebentar lagi, maka ketika kita khususi ke rumah-rumah, kita sampaikan takaza ini kepada orang yang kita jumpai. Maka ketika ada jemaah yang siap untuk dikeluarkan, kita ketika khususi ke rumah-rumah ini, kita utamakan orang-orang yang sudah ada niat, supaya mereka ini bisa ditargib, mereka ini bisa dikuatkan niatnya, dan supaya mereka ini bisa diusuli dan dijemput cash untuk bisa berangkat dengan jemaah. Begitu juga ketika hari jaulah kita, dengan adanya jemaah yang siap untuk dikeluarkan ini, kita sampaikan perkara ini, targib perkara ini, supaya menyiapkan orang-orang yang sudah ada niat, supaya mereka kuatkan lagi niat kita dan mereka bisa keluar berangkat. Ataupun ketika ada orang yang tadinya siap untuk ikut dengan kita musyawarah di masjid, tapi dia belum bisa datang. Tadinya dia sudah janji mau duduk ta'lim di masjid, akan tapi dia belum bisa datang. Ataupun saya akan ikut jaulah tapi belum bisa datang. Maka orang-orang ini kita utamakan, datang lagi kepada mereka. Datangi lagi mereka, ingatkan kembali mereka. Kalau bisa sebelum mulai amal yang dia janjikan itu, maka kita datang kepada dia, supaya dia tidak ada alasan untuk tidak datang. Maka begitulah bagaimana kita ini khususi ke rumah-rumah dan menyiapkan orang-orang untuk buat amal ini. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Ataupun kita mendapatkan satu takaza dari markas, maka kita dahulukan takaza itu, bagaimana untuk menyempurnakannya secepatnya. Jadi terkadang setelah kita selesai 2,5 jam, kemudian kita mau pulang. Alhamdulillah saya sudah selesai 2,5 jam, sekarang saya mau pulang. Jadi kalau ketika itu kita masih bisa khususi lagi, maka kita khususi lagi. Jadi walaupun kita belum berikan waktu 8 jam setiap hari, tapi kalau kita masih bisa untuk khususi lagi, lanjut khususi lagi. Jadi bukan berarti tidak boleh lebih dari 2,5 jam. Jadi walaupun dari 2,5 jam jadi 4 jam, karena ini adalah kerja kita, maka sejauh mana kita tingkatkan pengorbanan, maka kita akan dapatkan ganjaran yang besar di dunia dan akhirat. Dan terkadang ketika buat 2,5 jam ini, dia keluar ingin silaturahmi, khususi jumpa orang, tapi tidak jumpa orang, maka belum 2,5 jam, setengah jam, baru setengah jam dia sudah kembali pulang. Dia katakan besok kita lanjut lagi. Maka jangan sampai kita pulang ke rumah, karena 2,5 jam tadi kita sudah berikan untuk masjid, untuk amal-amal masjid. Jadi jangan karena hanya tidak jumpa orang kemudian kita pulang ke rumah. Kalau tidak jumpa orang, kita masih bisa sibukkan diri kita dalam amal-amal lain di masjid.
Karena 2,5 jam tadi adalah untuk masjid. Maka kita kembali ke masjid, sibukkan diri dalam zikir, dalam doa, berdoa kepada Allah, menangis-nangis, ya Allah saya belum jumpa fulan, padahal hari ini saya harus jumpa pada dia, khususi pada dia. Jadi jangan sampai kita berikan waktu tadi untuk rumah kita ataupun untuk pekerjaan kita. Jadi 2,5 jam betul-betul untuk masjid. Jangan kita gunakan di tempat-tempat yang lain. Dan kita berusaha untuk meningkatkan lagi. Maka bagaimana kita berusaha untuk jumpa kepada setiap orang dengan adab dan cara yang benar. Dan kita jumpa kepada setiap golongan orang. Walaupun orang itu tidak mau dengarkan apa yang kita sampaikan. Jika ada yang sakit, kita datang untuk menjenguk mereka. Begitu juga ketika ada orang yang dalam keadaan senang, kita datang kepada dia karena dia sudah dapatkan apa yang diinginkan. Datang kepada mereka untuk memberikan selamat kepada mereka. Adapun orang yang dalam keadaan sedih, kita datang kepada mereka supaya menghibur mereka. Jadi walaupun orang yang tidak mau dengarkan apa yang kita sampaikan, jangan kita biarkan mereka, jangan kita tinggalkan. Akan tapi kita datang jumpa kepada mereka karena Allah. Karena apabila seorang bertemu dengan saudara muslimnya karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat memberikan selamat ke atas orang tersebut. Sesungguhnya langkah kakimu menuju saudara muslimmu ini diberi keberkahan oleh Allah. Dan sesungguhnya engkau telah menyiapkan tempat untuk dirimu di dalam surga. Jadi hanya dengan bertemu dengan saudara muslim kita saja apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita. Dari mana lagi kita bisa dapatkan fadilah, keutamaan seperti ini? Maka dalam keadaan apapun jangan kita biarkan saudara muslim kita jumpa dengan mereka, datang kepada mereka. Supaya ada kasih sayang dalam diri kita terhadap setiap orang Islam. Saling bertemu dan berkasih sayang satu sama lain karena Allah, saling memuliakan dan saling ikram kepada satu sama lain. Bagaimana orang yang kita jumpai itu bisa menjadi kekasih Allah, bisa dekat dengan Allah? Maka kita jumpa kepada setiap orang. Jangan sampai ada satu rumah pun yang belum kita datangi. Jangan sampai ada satu laki-laki yang sudah balik pun yang belum kita jumpai. Supaya orang-orang mau buat usaha ini. Maka kerja kita yang pertama adalah musyawarah. Kemudian setelah itu ada ta'lim masjid. Ini merupakan salah satu amal dari amal dakwah. Maka yang pertama sekali tadi, kita setiap hari keluar jumpa dengan orang-orang secara infiradi. Kita siapkan mereka supaya mereka mau keluar di jalan Allah. Dan supaya dia mau ikut gabung dengan jemaah masjid untuk menghidupkan masjid dengan amal. Dan kita siapkan mereka supaya mereka pun ada waktu untuk zikir, untuk tilawat, baca Al-Quran dan ibadah, dan mewujudkan suasana agama di rumah mereka masing-masing. Maka bagaimana supaya dalam diri kita ini bertambah semangat dan keinginan kita untuk meningkatkan amal-amal? Maka penting bagi kita untuk membaca kitab-kitab fadail, buat majelis ta'lim fadail. Dan di dalam Islam ada 5 asas. Yang pertama adalah kalimah, kemudian salat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji. Dan di dalam kitab fadail yang kita bacakan ini, di dalamnya adalah himpunan daripada setiap keuntungan dari amal-amal. Ada keuntungan salat, ada keuntungan puasa. Ketika bulan Ramadan ataupun menjelang hari bulan Ramadan, maka kita bacakan fadail Ramadan. Kemudian ada kitab fadail haji. Begitu juga di fadail sedekah. Di dalam fadilah sedekah itu ada dibahas mengenai sedekah wajib dan sedekah sunat. Di dalam fadilah salat, maka di sana juga disebutkan salat sunat dan salat wajib. Begitu juga dengan puasa. Bagaimana janji Allah kepada orang yang menjaga salat dan ancaman Allah kepada orang yang meninggalkan salat. Begitu juga keutamaan salat berjamaah dan kerugian salat tidak berjamaah, dan janji Allah kepada orang yang salat dengan khusyuk dan khudu, dan ancaman pada orang yang salat tidak dengan khusyuk dan khudu. Ini adalah amal-amal agama kita, dan untuk amal-amal ini ada kitab fadailnya. Dan belajar Al-Quran dengan benar ini diwajibkan bagi setiap orang Islam, supaya dia bisa salat dengan benar. Dengan bacaan Al-Quran yang benar tadi, dia bisa salat dengan benar.
maka kita tilawat Al-Quran minimal 1 juz setiap hari. Kemudian jika kita ada kemampuan membaca Al-Quran dengan merenungkan maknanya, maka belajar membaca Al-Quran dengan benar, sekedar untuk menjadikan sholatnya ini benar, ini adalah wajib. Dan bagaimana supaya buat amal, buat sholat dengan tawajuh, khusyuk, hati yang tawajuh kepada Allah, dan menghadirkan sifat ihsan di dalam hati. Maka ada fadail Al-Quran, ada fadail zikir, dan ada fadail tabligh. Kemudian ada satu-satunya cara untuk memperbaiki keruntuhan umat, dan ada fadail sedekah, dan menjalani hidup dengan mencontoh kehidupan sahabat. Maka ada kitab Hikayatus Sahabah yang di dalamnya ada kisah-kisah laki-laki, perempuan, dan anak-anak sahabat. Maka kitab-kitab ini yang dibacakan dalam taklim kita, baik ketika kita sedang keluar di jalan Allah ataupun ketika sedang berada di makami kita. Maka kita dengarkan lagi dan lagi, kita baca lagi dan lagi, sehingga hati kita senang ketika sholat. Hati kita senang ketika kita sholat secara berjamaah. Jadi senang mendengar janji-janji Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah, dan takut ketika mendengar ancaman-ancaman. Dan dengan membaca dan mendengarkan fadail terus-menerus ini akan menimbulkan semangat yang ada dalam diri kita, yang akan menggerakkan kita untuk buat amal. Dengan mendengarkan fadail zikir, maka akan menimbulkan semangat di dalam hati seseorang sehingga menggerakkan dia untuk berzikir kepada Allah. Dengan mendengarkan fadail Al-Quran, jadi bukan maksud kita untuk menghafal hadisnya. Kalau kita bisa hafal lebih bagus lagi. Akan tetapi bagaimana bisa timbul semangat dalam diri kita yang menggerakkan kita untuk tilawat Al-Quran, yang menggerakkan diri seseorang ini untuk menegakkan sholat, dan menggerakkan seseorang itu untuk buat amal. Kapan ini bisa didapatkan? Apabila kita dengarkan setiap hari, dan dengarkan lagi dan lagi, terus menerus. Maka dengan keberkahan kita mendengarkan setiap hari, mendengarkan lagi dan lagi, sehingga menimbulkan semangat dalam diri seseorang dan menggerakkan dia untuk buat amal-amal. Jadi kalau saat ini kita sudah sholat, bagaimana sholat kita ini bertambah semangat? Kita bertambah semangat kita dalam zikir dan tasbihat. Kapan akan kita dapatkan seperti ini? Jika kita duduk mendengarkan dengan penuh perhatian dan ketawajuhan. Kemudian di dalam setiap hadis yang ada di Fadail Amal tersebut, Syekh Zakaria rahmatullah alaih senantiasa menuliskan faedah di bawahnya. Maka jangan kita menerangkan, menjelaskan maksud hadis itu sesuai dengan kepahaman kita sendiri. Jadi faedah yang telah ditulis oleh Syekhul Hadis itu yang kita baca. Demikian juga karena maksud daripada ta'lim ini untuk menimbulkan semangat dalam beramal, maka halaqah ta'lim ijtimai kita ini bukanlah untuk menerangkan masail di sini, akan tetapi menerangkan fadail. Jadi di dalamnya adalah keutamaan sholat, bukan masalah-masalah sholat. Dan di dalamnya adalah fadail, fadilah puasa, bukan masail puasa. Dan yang dibicarakan di dalamnya adalah fadail Al-Quran, bukan mengenai hukum-hukum Al-Quran. Maka dengan halaqah ta'lim fadail tadi, supaya menimbulkan semangat beramal dalam diri kita setiap orang, dan kita buat amal sesuai dengan ilmu. Dan fadail ini pun akan kita dapatkan apabila amal yang kita kerjakan itu sesuai dengan ilmunya. Kapan kita akan dapatkan janji-janji Allah dalam sholat? Apabila sholat kita kerjakan sesuai dengan ilmu. Maka ketika kita telah mendapatkan semangat untuk beramal karena ta'lim fadail tadi, maka di waktu-waktu luang kita, bagaimana supaya mempelajari ilmu dari amal tersebut dari ulama. Cari ilmu sholat dari ulama, cari ilmu berwudu dari ulama, dan cari ilmu mengenai tayamum. Dan setiap hukum-hukum yang ada mengenai yang berkaitan dengan taharat, bersuci, dan setiap hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat, maka hendaknya dicari melalui ulama-ulama. Begitu juga dalam setiap kesempatan ketika kita sedang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita belajar ilmu dari segala sesuatu yang berkaitan dengan sholat, yang berkaitan dengan perjalanan,
yang berkaitan dengan mandi, wudu, tayamum. Sebagaimana kita mencari ilmu solat dari ulama, demikian juga kita cari ilmu perdagangan dari ulama. Jika seorang dia pekerjaannya adalah seorang petani, maka pelajari ilmu pertanian melalui ulama, hukum-hukum yang berkaitan dengan pertanian. Demikian juga seorang yang bekerja sebagai pemerintah, hendaknya dia cari ilmu yang berkaitan dengan pemerintahan dari ulama. Dan ini juga termasuk salah satu daripada amal masjid, yakni belajar mengenai ilmu dan masail kepada ulama. Karena ini termasuk dalam golongan ta'lim dan wa ta'alum. Maka yang pertama kita luangkan waktu kita untuk buat halaqah ta'lim fadail, kemudian sesuai dengan keperluan kita datang kepada ulama, bertanya kepada mereka. Maka setiap kita hendaknya buat jadwal-jadwal dalam kehidupan kita ini. Jadi ta'lim fadail tadi kita buat secara istimai, tapi kalau perlu belajar membaca Al-Quran ataupun belajar memperbaiki sholat dan ingin mengetahui hal-hal mengenai masail ataupun ingin mengetahui masail-masail yang berkaitan dengan pekerjaan kita, bidang pekerjaan kita, maka hendaknya kita buat pengaturan jadwal waktu dalam kehidupan kita. Maka iman dan yakin kita tadi akan meningkat dengan dakwah. Kemudian dengan ta'lim fadail tadi akan menimbulkan semangat beramal dalam diri kita dan meningkatkan keyakinan kita atas janji-janji Allah dalam setiap amal. Dan bersamaan dengan itu hendaknya kita mencari ilmu. Maka di halaqah ta'lim itu semua jemaah duduk. Sebagaimana ketika kita sedang keluar jalan Allah, semua jemaah duduk dalam halaqah ta'lim. Demikian juga di setiap masjid-masjid, semua jemaah yang ada di sana supaya semua duduk dalam halaqah ta'lim. Begitu juga mengajak orang lain yang mereka sudah niat ingin gabung dengan amal masjid, kita ajak mereka sama-sama duduk di halaqah ta'lim yang ada di masjid-masjid kita. Kemudian kedua-dua kitabnya dibaca, bukan hanya fadail a'mal, akan tetapi fadail sedekah juga dibaca. Dan sebaiknya kita membaca ta'lim ini secara berurutan. Misalnya hari ini kita baca hadis pertama dari fadilah salat, kita baca hadisnya, kita baca faedahnya sampai selesai. Kemudian hari berikutnya hadis kedua dan seterusnya hadis ketiga. Maka bagaimana kita berusaha membaca seluruh isi kitab itu dari awal sampai akhir, setiap fadail, dengan berterusan dan berurutan. Dan kita ikutkan orang-orang mahalla kita untuk duduk ta'lim. Kemudian ada ta'lim rumah, ini juga termasuk daripada amal masjid. Karena di setiap rumah itu ada satu jemaah, ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak. Maka bagi setiap kepala keluarga ini, dia bertanggung jawab untuk membawa ahli keluarganya ini kepada amal-amal agama dan menghidupkan suasana agama di dalam rumahnya. Dan bagaimana setiap anggota keluarganya ini punya perasaan bahwasanya semua mereka bertanggung jawab dalam buat usaha atas agama. Maka usaha yang perlu kita buat adalah cari satu waktu yang di dalamnya semua anggota keluarga bisa berkumpul untuk buat ta'lim. Dan ketika mereka dengarkan fadail, keuntungan mengenai membaca Al-Quran, akan menimbulkan semangat dalam diri mereka untuk membaca Al-Quran. Dan mendengarkan fadail, keuntungan mengenai sholat, setiap anggota keluarga tadi ada semangat untuk menjaga sholatnya, bahkan perempuan yang ada di dalam rumah tersebut dan anak-anak yang ada di rumah tersebut. Dan setiap anggota keluarganya ini menjadi orang-orang yang menjaga zikirnya. Maka di rumah tersebut ada suasana baca Al-Quran, ada suasana berzikir, dan di malam hari semua anggota keluarganya bangun sholat tahajud, berdoa kepada Allah. Maka tanggung jawab setiap laki-laki yang sudah balik di rumah tersebut bagaimana dia belajar baca Al-Quran dengan benar, dan ajarkan orang-orang ahli rumahnya baca Al-Quran dengan benar. Ajarkan anak-anaknya, ajarkan istrinya dan anak perempuannya. Kalau kita tidak mampu seperti ini, maka kita siapkan anak-anak kita ini supaya mereka belajar Al-Quran. Kita antar mereka kepada karisab yang ada di masjid mahalla kita supaya anak kita belajar Al-Quran dengan benar kepada mereka. Ada ustadz, ada orang alim, ada tempat menghafal Al-Quran di masjid kita, kita antarkan anak kita ke sana.
Begitu juga dengan anak perempuan, supaya mereka pun belajar Al-Quran dan belajar masail dalam agama ini melalui laki-laki mereka. Perempuan belajar masail agama melalui laki-laki mereka. Setiap masail yang penting untuk diketahui oleh setiap perempuan, maka dia tanya kepada ulama melalui suaminya, melalui laki-lakinya. Maka dengan mendengarkan fadail-fadail Al-Quran, ada semangat dalam diri kita untuk membaca dan belajar membaca Al-Quran dengan benar. Kemudian mendengarkan fadilah zikir, maka setiap anggota keluarga kita menyempurnakan tasbihat mereka, zikir mereka. Dan dengan mendengarkan fadail Ramadan, supaya tidak ada yang tidak puasa di dalam rumah kita. Dan dengan mendengarkan fadail sedekah, orang yang wajib mengeluarkan sedekah wajib, maka supaya dia keluarkan sedekah wajibnya. Dan dengan mendengarkan fadilah haji, orang yang sudah mampu naik haji, supaya dia segera tunaikan haji. Begitu juga supaya setiap amal ini ada di dalam rumah kita, wujud suasana amal dalam rumah kita. Kemudian beberapa hari sekali kita adakan muzakarah 6 sifat dalam taklim rumah tadi, supaya masturah yang ada di dalam rumah kita semua mereka bisa dakwah dengan menyampaikan 6 sifat. Jadi muzakarah 6 sifat ini bukan hanya sekedar untuk dihafalkan, akan tetapi supaya ada fikir dalam diri kita mengenai iman kita, mengenai sholat kita, dan kita ada fikir mengenai amal-amal kita dan meningkatkan setiap amal kita. Dan setiap pekerjaan yang dikerjakan dalam rumah tersebut mengikuti sunnah Nabi SAW. Makan kita sesuai dengan cara sunnah, istirahat kita sesuai dengan cara sunnah, berpakaian kita sesuai dengan cara sunnah. Karena dengan 6 sifat ini bisa mewujudkan kemampuan dalam diri seseorang ini untuk amalkan agama secara sempurna. Karena agama itu bukan hanya berkaitan dengan sholat saja, akan tetapi dengan muamalah, dengan muasyarah. Maka apabila telah terbentuk 6 sifat tadi dalam diri setiap laki-laki dan perempuan, maka akan wujudlah amal agama yang sempurna dalam kehidupan umat Islam. Maka yang pertama sekali, bagaimana setiap jemaah masjid tadi duduk dalam musyawarah, kemudian dengan khususi mulakat ini supaya bisa menyempurnakan setiap takaza-takaza. Kemudian setelah itu supaya menyempurnakan ta'limnya. Dan apabila seorang ini setiap hari dia buat musyawarah, setiap hari dia buat dakwah, dan setiap hari dia buat ta'lim, dan setiap hari dia zikir, setiap hari dia buat ibadah, dan menyempurnakan amal-amal sunnah. Kemudian di dalam penghasilannya dan dalam pembelanjaan hartanya sesuai dengan syariat, maka akan menambah hubungan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Kemudian seminggu sekali buat jaulah di mahalla kita, dan jaulah ini dibuat secara istimai. Jadi tidak dipasangkan 2-2 ataupun 3-3. Akan tetapi setiap anggota jemaah masjid tersebut semua ambil bagian dalam jaulah 1 minggu 1 kali. Karena kita mengumpulkan orang-orang, kemudian kita bicara di depan mereka semua, ini tidak dilakukan setiap hari. Karena nantinya akan menimbulkan rasa bosan dalam diri orang-orang. Dan untuk menyampaikan dakwah di setiap rumah-rumah ini dilakukan setiap hari. Akan tetapi bicara di depan majma', di depan jamaah, mengumpulkan orang-orang di dalam masjid, ini dilakukan hanya 1 kali dalam 1 minggu. Maka kita bentuk rombongan yang berjumlah 10 orang sampai 12 orang. Kemudian jemaah ini berangkat keluar mendatangi rumah-rumah. Dan ketika itu mutakalim, orang yang berbicara ini dengan pembicaraan yang singkat saja. Jadi tidak masuk dan duduk di rumah yang didatangi kemudian bicara panjang lebar, tidak. Karena yang seperti ini dilakukan ketika mulakat harian. Jadi hanya berbicara singkat untuk berusaha mengajak orang-orang supaya datang ke masjid. Kemudian orang-orang tadi yang siap untuk diajak datang ke masjid, maka kita siapkan 1 orang di masjid untuk istiqbal, menerima orang-orang yang datang dari luar. Dan kita dudukkan 1 orang untuk zikir, menyibukkan diri dalam zikir dan doa. Dan kita dudukkan 1 orang untuk takrir. Dan kita tentukan juga 1 orang untuk bayan. Maka kita buat jaulah di kampung tersebut untuk mengumpulkan orang-orang di masjid. Dan pembicaraan istimai ini yang disampaikan secara istimai kita usahakan buatnya di masjid, di dalam suasana masjid.
Dan terkadang jika kita tidak boleh mengumpulkan orang-orang di masjid, maka kita buat di ruang tamu, di satu tempat yang kosong. Maka ini juga dianggap seperti kita buat kerja di masjid. Kemudian yang kedua, pembicaraan yang disampaikan secara istimai ini hendaknya sebelumnya ada jaulah. Maka kita lihat situasi di kampung tersebut, setelah sholat apa yang kita bisa jumpa orang di rumah-rumah mereka. Kalau selepas asar kita bisa jumpa orang-orang di rumah-rumah mereka, maka kita buat jaulah selepas asar. Dan bayannya setelah maghrib. Dan kalau kita tidak bisa jumpa orang-orang setelah asar di rumah mereka, kita buat jaulah setelah maghrib dan bayan setelah isya. Maka jaulah kita seperti ini 1 kali dalam 1 minggu. Dan jaulah ini untuk seluruh kampung itu, untuk semua mahalla itu. Kita berusaha mengumpulkan semua orang yang ada di mahalla tersebut ke masjid, bukan hanya satu gang saja. Maka bagaimana kita bisa jumpa, ajak semua orang yang ada di mahalla tersebut ke masjid? Kita bentuk beberapa rombongan, 3 rombongan, 4 rombongan. Jadi satu rombongan di gang yang pertama, rombongan kedua, gang kedua, rombongan ketiga, gang ketiga, dan seterusnya. Sehingga dalam 1 minggu 1 kali kita buat jaulah seperti ini, kita bisa jumpa setiap orang yang ada di mahalla tersebut dalam 1 waktu. Berbeda dengan mulakat ke rumah-rumah harian tadi, kita bisa menyempurnakan mulakat kita ketika itu 15 hari ataupun 20 hari sampai 1 bulan, baru bisa jumpa semuanya. Maka dalam jaulah ini bicara singkat supaya apa? Supaya targetnya tercapai, jumpa kepada setiap orang yang ada di mahalla tersebut, dan berusaha mengumpulkan semua mereka ke masjid. Maka target seperti ini bisa tercapai kalau setiap jemaah masjid tadi semuanya ikut ambil bagian dalam jaulah. Dan begitu juga orang-orang yang dia sudah niat dan ingin keluar dan ingin gabung dengan amal masjid, kita usahakan mereka supaya ikut jaulah. Dan setiap orang Islam, setiap orang yang ada di mahalla tersebut, supaya semuanya bisa ikut dalam setiap amal masjid. Jadi jaulah kita, amal masjid kita ini bukan hanya untuk orang yang sudah ikut tablik saja. Maka salah satu usahanya hanya ini, dengan 1 minggu sekali kita buat jaulah umumi, supaya orang-orang umum yang ada di sana pun bisa ikut dalam jaulah umumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua taufik. Dan ketika datang waktunya jaulah, kemudian ada takaza lain yang datang dari rumah kita ataupun pekerjaan kita, maka kita dahulukan jaulah kita, seperti yang setelah disampaikan tadi dalam musyawarah, dalam khususi mulakat, dalam 2,5 jam dalam ta'lim kita. Jika ada takaza lain yang datang selain itu, maka yang mana kita dahulukan? Maka ketika itu kita tunda dulu setiap takaza yang datang dari rumah kita ataupun pekerjaan kita, karena sekarang waktunya kita buat jaulah, waktunya kita buat amal. Karena kerja kita ini dituntut supaya kita buat pada waktunya dan sesuai dengan tertib yang diinginkan. Dan inilah yang dinamakan dengan kerja. Tapi kalau sesuatu itu dibuat tidak pada waktunya, tidak sesuai dengan tertibnya, ini bukanlah satu kerja. Coba kita lihat dalam usaha keduniaan. Ada orang yang buka toko, maka kadang dia buka tokonya, kadang tidak buka. Orang yang kerja di pemerintahan, pegawai sebagai pegawai, kadang dia masuk kerja, kadang tidak. Ada seperti ini. Dan apakah orang seperti ini disebut dengan pekerja sesungguhnya? Maka begitu juga dalam usaha agama ini. Karena ini adalah satu kerja. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Dan ini adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita tunda dulu setiap takaza yang lain. Dan setiap jaulah yang kita kerjakan ini, maksud kita adalah untuk mengeluarkan jamaah 40 hari 4 bulan. Seperti ketika kita sedang keluar, datang di satu tempat, di satu masjid, kita buat usaha selama 3 hari di sana. Maksudnya apa? Supaya kita bisa keluarkan jamaah dari sana. Maka maksud tujuan kita buat jaulah ini adalah untuk mengeluarkan jemaah 4 bulan 40 hari. Maka sebelum jaulah ini 1 minggu kita punya waktu untuk buat usaha. Dan ketika kita sudah berusaha selama 1 minggu, kemudian pada hari jaulah kita pun buat jaulah, kemudian belum ada jemaah yang siap untuk keluar, maka supaya kita tambah fikir lagi, tambah risau lagi, di mana usaha saya yang kurang. Kenapa tidak bisa terbentuk rombongan? Kenapa tidak bisa dikeluarkan jemaah? Maka bagaimana menyalahkan diri sendiri? Lihat kekurangan diri sendiri. Jangan kita lihat keburukan orang di luar kita.
Orang-orang tidak mau datang, orang-orang tidak mau duduk, orang-orang tidak mau dengarkan. Jangan kita salahkan orang. Maka dalam agama ini untuk orang lain itu hanya targhib saja, targhib. Kemudian untuk diri sendiri ini kita bebankan diri kita. Karena inilah tanggung jawab saya. Saya akan ditanya nanti pada hari kiamat. Karena ini adalah keperluan saya, hajat saya sendiri. Maka kita lihat kekurangan kita sendiri, cari kekurangan kita sendiri di dalam zikir kita, di dalam bangun tahajud kita, di dalam doa kita, ataupun di dalam pekerjaan kita, penghasilan kita, ataupun pada amal-amal kita yang lain. Apakah ada kekurangan di sana? Apakah ada dosa yang kita lakukan ataupun pekerjaan yang tidak sesuai dengan sunnah? Karena dengan usaha agama ini maksudnya adalah bagaimana supaya pekerjaan kita sesuai dengan sunnah. Agama wujud dalam kehidupan kita. Usaha ini adalah untuk mewujudkan agama. Maka bagaimana kita berusaha menghilangkan kekurangan-kekurangan kita dalam amal-amal tadi, dan kita niatkan untuk berusaha sungguh-sungguh supaya minggu depan bisa terbentuk jamaah dan bisa mengeluarkan rombongan. Maka kalau kita buat kerja dengan fikir, dengan risau, kalau minggu pertama tidak bisa keluar jamaah, minggu kedua akan bisa keluar jamaah, ataupun minggu ketiga, ataupun dalam 1 bulan ini tidak bisa keluar jamaah, bisa mengeluarkan jamaah di bulan berikutnya. Akan tapi kalau kita buat kerja tanpa fikir, tanpa risau, maka walaupun sudah 1 tahun berlalu, maka akan sulit untuk mengeluarkan jamaah, membentuk rombongan. Maka bagaimana kita berusaha bisa mengeluarkan rombongan cash, jamaah cash di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Kemudian bagaimana kita siapkan 1 jamaah untuk buat usaha kepada pelajar-pelajar dan guru-guru. Datang kepada mereka, bicara secara panjang lebar dengan mereka. Jadi bicara secara panjang lebar dengan mereka, namun jangan terlalu lama. Kita juga berusaha supaya bisa mengajak mereka datang ke masjid, supaya mereka bisa ikut sholat berjamaah di masjid, kemudian bisa duduk bayan setelah sholat. Maka kalau kita buat jauhlah setelah asar, kemudian bayan setelah maghrib, maka hendaknya sebelum asar, sebelum masuk waktu asar, semua jemaah sudah berkumpul di masjid. Berkumpul di masjid untuk membagi-bagi tugas, membagi-bagi amal. Jadi bermusyawarah untuk pembagian amal. Maka bagaimana kita usahakan setiap kali jaulah, jemaah yang ikut jaulah itu bertambah. Minggu ini kita bisa bentuk orang mengirim jemaah untuk jaulah 1 jemaah, minggu depan tambah 1 jemaah jadi 2 jemaah, kemudian tambah lagi 3 jemaah. Ini supaya ada peningkatan seperti ini. Jadi dalam jaulah 1 kita bisa kirimkan berapa rombongan untuk keluar masjid. Dan kalau ada peningkatan seperti ini, berarti tandanya bahwasanya orang-orang pun ikut dengan mereka dalam buat amal di masjid mereka. Karena ini bukan tugas ataupun kerja 4 orang, 5 orang saja, akan tetapi setiap orang Islam mereka bertanggung jawab, dan ini juga tanggung jawab mereka, kerja mereka. Kemudian begitu juga 1 minggu sekali kita jaulah di kampung yang lain, ataupun jaulah 2. Maka kita tahu masjid yang ada di sekeliling kita, berapa masjid yang sudah terbentuk jamaah di sana dan berapa masjid yang belum terbentuk jamaah. Maka maksud jaulah 2 kita ini adalah di tempat yang belum ada jamaah yang buat amal masjid di sana, supaya di sana kita bentuk jamaah masjid. Ataupun di tempat yang sudah ada amal akan tetapi masih lemah, supaya kerja di sana, amal di sana menjadi kuat dengan adanya jaulah 2 kita buat di sana. Maka di tempat yang belum ada jamaah masjid di sana, maka jika di masjid kita jamaahnya banyak, ada 10 orang, 15 orang, maka dari teman-teman tadi 2 orang, 4 orang kita kirim mereka ke tempat yang belum ada jemaahnya sama sekali, supaya dia buat 2,5 jamnya di tempat itu, jumpa kepada setiap orang di rumah-rumah mereka di sana, supaya menyiapkan orang-orang di sana keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan menyiapkan orang-orang di sana supaya membentuk jemaah masjid mereka untuk menghidupkan masjid dengan amal-amal, dan beritahukan kepada mereka di masjid kita buat amal ini, amal ini. Kita ajak mereka untuk gabung di amal masjid setiap hari. Kalau mereka bisa ikut amal setiap hari, bagus sekali. Dan kalau tidak bisa, seminggu 2 kali, seminggu 1 kali. Dan kalau itu pun tidak bisa, minimal
sebelum waktunya kita buat jaulah dua di tempat mereka, sehari sebelumnya kita datang kepada mereka untuk memberitahukan bahwasanya besok kita mau buat jaulah di sini. Jadi sebelum jaulah dua dimulai di sana, kita bentuk fikir kepada mereka supaya mereka pun mau meluangkan waktu mereka ikut kita ketika jaulah dua di sana. Kemudian ketika hari jaulah dua ini, sebagaimana jaulah pertama kita, jaulah satu kita, sebelum jaulah semuanya kumpul di masjid. Kumpul di masjid, kemudian setelah semuanya kumpul, kita berangkat bersama-sama ke tempat jaulah dua kita. Jadi bukan ada yang datang sebelum asar, ada yang datang setelah asar, ada yang datang setelah maghrib, ada yang datang setelah isya, bukan, tapi bersama-sama. Sebelum berangkat kita kumpul di masjid kita dulu. Dan setelah kita sampai di sana di tempat jaulah dua kita jumpa kepada orang-orang yang tadinya sudah niat untuk ikut jaulah dengan kita, ataupun orang yang sudah pernah keluar tapi karena di tempatnya itu belum ada suasana sehingga dia belum bisa buat amal, supaya kita ajak mereka untuk gabung dengan kita bersama-sama buat jaulah. Dan ketika mereka telah duduk dengan kita, duduk musyawarah dengan kita, kita berikan tugas juga untuk mereka, dan kita berikan tertib kepada mereka bagaimana supaya memulai amal di sini. Maka untuk bisa menyiapkan jamaah di masjid itu, sekurang-kurangnya 2 bulan kita buat kerja di sana. Kita buat jaulah dua di sana selama 2 bulan dengan cara yang seperti disampaikan tadi. Jadi lebih kurang setelah 8 kali buat jaulah umumi di sana. Dan kita usahakan supaya jamaah terbentuk di sana 4 bulan, 40 hari. Kalau tidak, sekurang-kurangnya ada jemaah 3 hari yang terbentuk di sana. Maka bagaimana kita berusaha di tempat itu pun wujud amal, adanya jemaah, orang-orang yang buat amal di sana. Jadi bukan kita datang sana katakan pada mereka di sini tidak hidup amal apapun, maka supaya kalian datang ke tempat kami, ke kampung kami, di sana hidup amal, kalian gabung di sana. Tidak seperti ini. Bagaimana kita bantu mereka supaya terbentuk jemaah di sana? Kita kirim orang dari tempat kita setiap hari supaya buat mulakat di sana. Ataupun 1 hari sebelum jaulah dua di sana kita kirim orang ke sana. Dan sebagaimana kita membentuk beberapa jamaah ketika jaulah 1 di tempat kita, kita juga boleh membentuk beberapa jamaah untuk buat jaulah 2 di beberapa tempat. Dengan syarat di masjid itu sudah hidup agama, sudah hidup amal. Karena dengan jaulah 2 yang kita buat ini adalah untuk menghidupkan suasana, menghidupkan amal juga di masjid-masjid yang lain. Maka salah satu kerja untuk jamaah masjid kita ini adalah menghidupkan masjid-masjid sekitarnya dengan mengirimkan jamaah mulakat harian ke sana ataupun dengan melalui jaulah 2. Maka bagaimana semua kerja-kerja tadi kita sempurnakan. Waktu yang sudah kita gunakan, yang sudah kita luangkan untuk kerja masjid itu adalah setiap hari kita duduk musyawarah, setiap hari kita duduk ta'lim, setiap hari kita mulakat harian. Kemudian begitu juga dengan amal-amal. Setiap hari kita baca Al-Quran, zikir, sholat tahajud, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah di malam hari. Kemudian jaulah 1 setiap minggunya, kemudian jaulah 2 setiap minggunya. Begitu juga dengan jaulah 2. Ini semua waktu ini kita gunakan untuk amal-amal ini di masjid. Dan ketika jaulah, sebelum jaulah kita adakan musyawarah juga di masjid. Jadi setiap pekerjaan kita semua berhubungan dengan masjid. Dan bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan kerja kita, meningkatkan waktu kita. Kemudian setelah itu 3 hari setiap bulan. Bagaimana setiap pasangan yang sudah dibentuk dalam musyawarah untuk buat mulakat harian ini, setiap pasangan tadi menyiapkan 1 jemaah setiap minggunya. Minggu pertama pasangan pertama dia siapkan 1 jemaah 3 hari. Minggu kedua pasangan kedua dia siapkan jemaah 3 hari. Begitu juga pasangan ketiga, minggu ketiga, pasangan keempat, minggu keempat. Maka 27 hari kita buat kerja ini untuk apa? Untuk mencari jemaah keluar 3 hari bersama kita. Jadi bagaimana kita terus berusaha untuk apa? Menyiapkan jemaah 3 hari setiap bulan. Jadi bukan hanya memikirkan dia sendiri bisa keluar 3 hari setiap bulan ataupun 40 hari setiap tahun, akan tetapi berusaha untuk menyiapkan jemaah 40 hari. Maka 2 orang lama tadi cari orang-orang baru 7 orang sampai 8 orang untuk ikut keluar bersama mereka 3 hari setiap bulan.
Maka demikian setiap minggunya bisa mengeluarkan jemaah 3 hari, 2 orang lama, 8, 7 orang baru. Minggu pertama, minggu kedua, dan seterusnya. Dan setiap amal ini waktunya semua sudah ditentukan. Waktu musyawarah sudah ditentukan, waktu ta'lim sudah ditentukan, dan waktu untuk mulakat harian ini sudah ditentukan. Karena ini adalah kerja istimai. Waktu jaulah 1 sudah ditentukan, waktu jaulah 2 sudah ditentukan. Begitu juga keluar 3 hari setiap bulan ini waktunya sudah ditentukan. Maka keluar 3 hari setiap bulan ini bisa tercapai kalau kita waktu keluar 3 harinya tetap, tidak berubah-ubah. Bulan ini kita keluar 3 hari minggu pertama, dan bulan berikutnya juga minggu pertama, dan bulan seterusnya juga minggu pertama terus. Jadi bukan bulan selanjutnya di minggu kedua, bulan selanjutnya lagi minggu ketiga, bulan selanjutnya lagi minggu keempat, bukan seperti itu. Maka kita tentukan betul-betul waktu kapan waktu kita keluar 3 hari. Dan pengorbanan ini bisa terbentuk apabila waktunya kita tentukan. Dan ketika kita telah menentukan waktu kita keluar 3 hari, seperti di musyawarah tadi, di ta'lim tadi, ketika dalam waktu yang bersamaan datang takaza dari rumah kita, dari pekerjaan kita, kita tunda semuanya itu. Kita dahulukan takaza agama. Maka dengan demikian kita bisa keluar dengan pengorbanan, dengan korban. Dan jangan sampai kita menunda 3 hari kita. Maka begitulah kita keluar 3 hari dengan pengorbanan. Kemudian tempat kita keluar 3 hari, cari di tempat yang terdekat yang belum hidup amal sama sekali di sana. Maka jemaah 3 hari kita ini datang ke sana untuk menyiapkan orang di sana, menyiapkan jemaah masjid di sana, supaya di sana pun mulai hidup amal. Begitu juga dengan orang baru yang keluar 3 hari bersama kita, ada 7 orang, 8 orang ini, supaya mereka pun bisa jadi orang yang buat kerja setelah keluar 3 hari ini. Kapan seorang itu bisa buat kerja? Kalau kita ajarkan dia, kalau kita libatkan mereka. Kemudian tugas orang-orang lama tadi apa? Tugas orang lama adalah berkhidmat kepada mereka, masak makanan untuk mereka, dan kita gunakan mereka untuk buat kerja. Caranya adalah setiap kali mau mulai amal, kita buat muzakarah mengenai amal itu secara ringkas. Misalnya ta'lim, kemudian setelah itu suruh mereka baca ta'lim, buat halaqah ta'lim. Kemudian kita kasih tugas untuk targib jaulah kepada seorang orang baru tadi. Sebelumnya kita kasih muzakarah pada dia mengenai targib jaulah, dan kita bentuk pasangan dua-dua supaya saling belajar dan mengajar satu sama lain. Yang sudah bisa ajarkan yang belum bisa. Maka dengan demikian orang-orang baru tadi mereka pun bisa belajar buat kerja dan menghidupkan kerja ketika pulang di tempat mereka. Tapi kalau kita bilang ini kan orang baru, mereka belum bisa apa-apa, sehingga kita tidak berikan tugas pada mereka, maka yang ada mereka hanya melihat kita saja, dan mereka tidak akan pernah bisa buat kerja. Dan nanti ketika kembali juga mereka tidak akan mau gabung dengan kita dalam amal. Dan kita ajarkan juga mereka bagaimana menyiapkan orang-orang untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Membentuk rombongan 40 hari 4 bulan untuk bisa keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika keluar itu takaza kita adalah mengeluarkan rombongan 4 bulan 40 hari. Karena 3 hari ini merupakan bagian dari amal maqami, amal tempatan. Kemudian bagaimana supaya meningkatkan kerja yang ada di masjid tersebut. Kalau sebelumnya di sana sudah hidup amal tapi belum sempurna, maka bagaimana dengan datangnya jemaah bisa menyempurnakan amal di sana. Maka kita ajak orang-orang baru yang bersama kita tadi untuk saling bermusyawarah dengan orang tempatan di sana. Bagaimana caranya supaya kita meningkatkan kerja di sini. Kemudian jika ada jemaah yang terbentuk di hari kedua ataupun hari ketiga, maka di hari ketiganya kita kumpulkan mereka, kasih bayan hidayah dan berangkatkan mereka di jalan Allah. Dan kalau tidak ada orang lama di dalamnya, maka kita usahakan dari tempat kita supaya ada orang lama yang buat korban untuk menemani mereka, supaya jemaah tersebut bisa diajarkan buat kerja. Dan kalau tidak ada orang yang bisa menemani jemaah tersebut, kita kirim jemaah tersebut supaya keluar 3 hari di tempat kita, supaya kita bisa nusrah mereka nantinya dan kita bisa ajarkan mereka buat kerja. Maka dengan 3 hari setiap bulan ini kita juga berusaha untuk mengeluarkan jemaah. Kemudian jemaah yang ikut dengan kita 3 hari tadi, selain mereka niat ketika bayan, mereka catatkan nama niat untuk keluar lebih lama lagi. Selain itu kita targib mereka secara infiradi,
supaya mereka pun niat dan siap untuk keluar 4 bulan 40 hari.